Bulan Mei sekitaran tahun 1986-1987. Dari Pontianak, Gani saat itu menumpang kapal motor, kapal Bandong, begitu disebutnya. Dari Pontianak ke kampung yang dituju setidaknya memakan waktu 10 hari. Ya, 7 hari dari Pontianak ke ibu kota kecamatan, lalu 3 hari naik perahu kecil sampai kampung. Gani adalah seorang lulusan SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Begitu ia lulus SPG, ia pun langsung menerima surat tugas untuk berangkat ke lokasi mengajar, ke sebuah kampung yang bahkan tak ada di dalam peta. Menjadi guru adalah permintaan ayahnya. Ya, ayah Gani telah tiada. Semuanya sudah terlanjur dan Gani pun melaksanakan semuanya dengan keikhlasan. Walaupun jaraknya jauh, dia tetap ikhlas menjalaninya. Usia Gani kala itu baru 20 tahun. Wajahnya cukup tampan dengan kulit sawo matang. Badannya pun tegap karena memang Gani rajin berolahraga. Setelah tiba di kota kecamatan, maka Gani melanjutkan perjalanan ke kampung dengan menaiki perahu motor atau lebih dikenal dengan tempel. Betapa kagum Gani melihat pepohonan lebat di sisi kanan sungai. Tak jarang ia pun melihat orang utan yang berayun dari dahan ke dahan yang lainnya. Gani pun disambut oleh Pak Burhan, kepala dusun di kampung yang ia tuju. Nak Gani, malam ini menginap di rumah saya saja. Nah, besok Nak Gani bisa melihat rumah guru di ujung kampung sana, kata Pak Burhan. Hari kala itu memang sudah beranjak petang ketika Gani datang. Badannya juga sangat lelah kala itu. Maka malam itu pun Gani akhirnya menginap di rumah Pak Burhan. Saat itu belum ada penerangan di kampung. Masyarakatnya masih menggunakan lampu minyak. Tapi di rumah Pak Burhan sudah menggunakan mesin diesel. Jadi lampu menyala di kala malam hari. Pak Burhan pun juga sudah memiliki televisi hitam putih dengan parabola, satu-satunya televisi yang ada di kampung itu. Maka malam itu pun sama seperti malam-malam lainnya, banyak sekali orang-orang kampung situ berkumpul untuk menonton televisi. Ya, namanya juga kampung, tidak ada hiburan. Inilah satu-satunya hiburan di sini, kata Pak Burhan kala itu. Gani pun malah sibuk mengamati warga yang datang. Banyak anak-anak calon muridnya, begitu dalam pikirannya. Di antara banyak para penonton malam itu, Gani melihat seorang gadis yang menarik perhatiannya. Rambutnya panjang dan hitam, kulitnya bersih, matanya tajam. Dan yang Gani lebih suka adalah senyuman manisnya. Ya, manis bukan kepalang. Beberapa saat pun Gani terpana melihatnya. Rara, ya, begitu kami memanggilnya. Dialah gadis yang paling cantik di sini, kata Pak Burhan. Gani pun terkaget hingga ia terbatuk-batuk. Tak apa Pak Guru, semua orang yang baru datang ke sini pastilah mengagumi cantikan Rara. Normal itu, kata Pak Burhan. Dan di antara para penonton malam itu juga ada 2 orang gadis yang sedang melihat Gani dari kejauhan. Tak seperti yang lain yang sibuk menonton TV, mereka berdua terlihat sibuk untuk menggosipkan Gani. Siapakah gerangan? Itukah guru yang digosipkan akan datang itu? Begitulah kira-kira percakapan mereka. Dan nama kedua gadis itu adalah Ida dan Bunga. Ida berbadan gemuk sedangkan Bunga berbadan tinggi semampai. Keduanya adalah penyebar berita paling top di kampung itu, tukang gosip profesional. Di malam itu pun Gani tertidur lelap, badannya terlalu lelah. Malam dibungkus gelap yang sangat pekat. Gani berpikir itu adalah awal untuk hari-harinya yang baru. Namun malam seperti menyimpan misteri tentang esok, lusa, dan seterusnya. Esok harinya adalah hari Minggu. Tandanya hari itu Gani pun belum harus ke sekolah. Rencananya hari itu pun ia akan ke rumah guru, hendak melihat dan membersihkannya. Dari Pak Burhan pun Gani mendengar jika rumah dinas itu baru saja ditinggalkan guru sebelumnya.
sekitar 5 bulan yang lalu. Dan dengan ditemani Pak Burhan, Gani pun berjalan ke ujung kampung. Ia melalui rumah-rumah penduduk yang rata-rata berbentuk rumah panggung. Beberapa anak terlihat sedang bermain gasing. Langkah Gani begitu ringan. Kampung itu terasa sangat menyenangkan baginya. Rumah dinas guru itu masih baru dibangun pemerintah 2 tahun yang lalu. Bisa dikatakan rumah paling baru di kampung saat itu. Dan saat Gani masuk, rumah itu pun penuh debu. Sarang laba-laba menghiasi dinding-dinding. Untungnya Gani pun sudah menyiapkan alat untuk bersih-bersih. Semuanya didapat dari Pak Burhan. Bapak tidak bisa menemani Nak Gani sepanjang hari ya. Bapak ada urusan. Nah, kalau sudah selesai, terserah Nak Gani. Mau langsung pindah kemari atau masih mau di rumah Bapak dulu? Bebas, kata Pak Burhan. Oh iya Pak, terima kasih sekali atas semua bantuannya. Sepertinya saya akan coba tinggal di sini, kata Gani. Pak Burhan pun pamit dan Gani mulai membersihkan rumah itu. Rumah itu kecil, hanya ada kamar tamu, 1 kamar lalu dapur. Beberapa peralatan dapur pun ada di sana, tapi semuanya kotor dan berdebu. Gani memeriksa semua isi rumah. Di kamar juga masih ada ranjang kayu, namun Gani kaget saat membuka pintu belakang. Tepat di belakang rumah itu 10 meter jauhnya berbaris nisan-nisan yang terbuat dari kayu yang mulai melapuk. Gundukan-gundukan tanah itu pun jelas adalah pertanda jika itu adalah pekuburan. Gani pun bergidik. Ia lalu menutup pintu belakang rumah. Masih sedikit shock. Ia ingin kembali ke rumah Pak Burhan saja, tapi ia tak enak. Terlanjur bilang akan tinggal di situ. Ia pun teringat lagi tujuannya ke kampung itu untuk mengabdi pada masyarakat. Kuburan itu hanya berisi orang-orang mati kan, pikirnya kala itu. Siang itu Gani terlalu lelah. Ia terlentang di atas tikar pandan yang dibawakan Pak Burhan tadi pagi. Tikar itu sudah diletakkan di atas ranjang kayu. Angin pun berhembus memasuki sela-sela dinding. Udara hutan yang sejuk mengantarkan Gani ke dalam tidurnya yang lelap. Dan Gani pun terbangun saat hari sudah gelap. Gani panik, karena kala itu yang ia lihat hanya kegelapan. Ia lupa meminjam lampu minyak. Ia pun lalu meraba-raba tasnya untuk mencari senter yang ia bawa. Ia keluar menutup pintu rumah. Saat itu ia pun hendak berangkat ke rumah Pak Burhan. Tapi betapa kagetnya Gani ketika ia membuka pintu depan. Di depannya kini berdiri nisan yang berbaris-baris. Bulu kuduknya langsung bergidik ngeri. Bukankah tadi kuburan-kuburan itu hanya ada di belakang? Atau ia masih mengigau hingga salah membuka pintu? Ia pun berlari ke pintu yang lain dan membukanya. Tapi sama saja, kuburan-kuburan itu pun berbaris di depannya. Gani menutup pintu dengan kencang. Ia merapalkan doa yang ia bisa. Gani pun kembali membuka pintu depan dengan pelan. Gani pun terkaget-kaget hampir melempar senternya. Ya, Pak Burhan berdiri di sana. Nak Gani, baru saja Bapak mau mengucapkan salam. Nak Gani sudah makan? Tanya Pak Burhan. Gani pun menyeka keringat di dahinya. Belum Pak, katanya lirih. Dan pada akhirnya malam itu pun Gani makan malam di rumah Pak Burhan. Kalau mau belanja untuk keperluan, ada warung di ujung kampung sana. Tapi ya maklumlah kalau agak mahal. Ya ini kan di kampung, kata Pak Burhan. Sudah terbayangkan oleh Gani bagaimana barang dagangan itu didistribusikan dari kota menuju ke kampung itu. Berhari-hari diangkut dengan kapal Bandung dan perahu. Tentu saja biaya distribusinya akan sangatlah mahal. Iya Pak, ada yang mau saya tanyakan lagi Pak. Gani tampak malu. Tanya apa? Itu rumah dinas guru itu tidak ada kamar mandinya ya? Di sini tidak ada yang namanya kamar mandi. Jika kita mau mandi, semua orang ke sungai, di Lanting. Gani pun ingat, ya saat ia datang, Lanting memanglah ramai dengan warga yang mandi. Anak-anak berlompatan riang ke air yang begitu sejuk. Wah,
saya harus mandi lagi Pak ini. Tadi kotor karena beberes. Ya sudah, biar anak saya ya yang menemani. Pak Burhan pun lalu memanggil Jafar anaknya. Dengan ditemani Jafar yang baru berusia 11 tahun, malam itu pun Gani pergi ke sungai untuk mandi. Kala itu waktu menunjukkan pukul 7:30 malam. "Abang dari Pontianak kah?" tanya Jafar. "Oh iya, kenapa?" Jafar sudah bosan. Jafar mau sekolah di Pontianak. Begitulah Gani berusaha mengobrol dengan Jafar agar tidak terlalu sepi. Walaupun banyak kosakata Jafar yang tak Gani mengerti. Bermodalkan senter, mereka pun memecahkan malam. Langit kala itu tampak cerah dengan hamparan bintang-bintang. Walaupun malam itu terasa begitu dingin, tapi air sungai terasa begitu hangat di tubuh Gani. Segar sekali rasanya ketika Gani berendam di sana. Setengah jam sekiranya berendam di air sambil berbicara dengan Jafar. Dan saat itulah Gani melihat pemandangan yang tak biasa. Di seberang sungai, di antara rimbunan pohon, Gani kala itu melihat sebuah bola api terbang melesat dengan cepat. "Apa itu? Meteor kah?" tanya Gani. Jafar pun mematung tak menjawab. "Ayo kita pulang cepat," kata Jafar. Beberapa saat kemudian, melihat Jafar yang panik, Gani pun segera menyelesaikan mandinya. Gani dan Jafar pulang dengan langkah kaki yang lebih cepat dari sebelumnya. Dan sesampainya di rumah Pak Burhan, Gani pun menceritakan apa yang ia lihat. Itu namanya pulong, santet atau guna-guna. Di sini orang-orang masih sangat percaya mistis. Tapi jangan khawatir, jika tidak berbuat salah maka semuanya aman. Baru 2 hari di kampung itu, Gani sudah mengalami 2 peristiwa mistis. Ya, ingin ia malam itu menginap di rumah Pak Burhan saja, tapi ia pun tak ingin merepotkan. Dan ketika waktu sudah beranjak larut, Gani pun pamit untuk pulang. "Bawalah ini untuk di rumah," kata Pak Burhan sambil menyerahkan lentera. Di samping Pak Burhan berdiri Jafar dengan sarung di pundaknya. "Kalau boleh, Jafar malam ini tidur bersama Bapak aja, supaya Bapak tidak sendirian. Sekalian adaptasi dengan rumah baru," kata Pak Burhan. Gani pun menatap Jafar. "Oh, boleh Pak, dengan senang hati kalau Jafar mau." Akhirnya malam itu Jafar pun menginap di rumah guru bersama Gani. Jafar kala itu cepat sekali terlelap, namun bayangan kejadian hari itu masih membuat Gani sulit untuk tidur. Tempat baru, masih asing baginya. Ia hanya berharap semua akan baik-baik saja. Di keesokan harinya, untuk pertama kalinya Gani pun berangkat ke sekolah. Sekolah itu terbuat dari kayu, dindingnya pun sudah menua. Ada 3 kelas dengan masing-masing sekat di tengahnya. Anak-anak sudah berbaris di depan sekolah pagi itu. Gani pun sempat bingung. Seharusnya ia disambut Pak Kepala Sekolah. Anak-anak pun menatap Gani dengan penasaran. Dan saat Gani sedang bengong, tiba-tiba suara lonceng mengagetkannya. Ya, seorang pria berusia 50 tahunan baru saja membunyikannya. "Wah, ini toh saudara Abdul Gani, guru dari Pontianak, akhirnya datang juga," kata Pak Ridwan, kepala sekolah di tempat itu. Dari logatnya, Gani pun tahu jika Pak Ridwan juga seorang pendatang. "Bapak Pak Ridwan?" "Benar." "Oh, syukurlah. Saya pikir saya harus menghadapi anak-anak ini sendirian." "Saya juga setiap hari mengajar mereka sendiri." "Loh, guru lain?" "Tidak ada. Hanya saya sendiri. Dan sekarang ditambah kamu." Gani pun cukup kaget. Dipikirnya setidaknya ada 6 guru untuk 6 kelas. Sudah. Nah, ayo mari tak kenalkan dulu dengan murid-murid di sini. Dan di pagi itu Gani pun akhirnya diperkenalkan sebagai guru baru. Anak-anak pun tampak senang. Ini mereka punya guru selain Pak Ridwan. Pak Ridwan ini sebenarnya adalah guru agama, tapi karena tak ada guru yang lain, ia pun kini mengajar semua kelas, semua mata pelajaran. "Kamu mengajar kelas 4 sampai kelas 6. Saya kelas 1 sampai kelas 3 ya," kata Pak Ridwan. "Tapi bukannya Bapak lebih berpengalaman?" tanya Gani. "Kamu jelas lebih pintar dari saya. Ajarkanlah anak-anak itu dengan baik ya,"
Pak Ridwan begitu rendah hati. Gani pun seolah dibuat kagum olehnya. "Oh iya, Bapak tinggal di mana?" tanya Gani siang itu di bawah pohon akasia di depan kelas. Itu adalah waktu istirahat. Tak ada ruang guru. Disitulah biasanya Pak Ridwan menunggu waktu. "Oh, saya dan keluarga di kampung sebelah. Kira-kira 10 kilometer jaraknya dari sini," kata Pak Ridwan. "Kampung sebelah sejauh itu?" Gani pun kaget. "Iya betul, di sini kampung-kampung memang berjauhan jaraknya," kata Pak Ridwan. "Lalu Bapak kesini pakai apa?" tanya Gani. "Naik sepeda itu," katanya sambil menunjuk sepeda ontel yang kala itu tersandar di sisi sekolah. "Ya, atau numpang perahu warga sesekali," katanya lagi. "Kenapa Bapak tidak tinggal di rumah guru saja? Bukankah sudah lama kosong?" tanya Gani. Pak Ridwan pun terdiam. "Kalau untuk sementara sih tidak apa-apa, tapi kalau untuk waktu yang lama, sebaiknya dipikir-pikir saja dulu lah," kata Pak Ridwan. Ia pun menghisap rokoknya dalam-dalam. Waktu masuk pun tiba. Mereka akhirnya mengakhiri percakapan siang itu. Dan setelah hari itu semua pun berjalan dengan normal. Gani pun sudah mulai kenal dengan warga sekitar. Ia juga mulai terbiasa dengan rumah yang ditinggalinya. Walau satu yang masih mengganjalnya, tak ada toilet. Ia pun harus jauh-jauh ke sungai hanya untuk buang air. Dan untuk urusan buang air ini pun lebih rumit daripada urusan gangguan setan beberapa waktu lalu. Ya, gangguan itu sudah Gani anggap sebagai cara alam untuk menyambutnya. Suatu malam, perut Gani pun terasa teramat sangat sakit. Ia pun tak tahan lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Diambilnya senter dan ia pun segera pergi ke sungai. Segera ia pun masuk ke dalam bilik jamban dan mengunci pintu dari dalam. Malam terasa hening. Lalu dari arah luar terdengar suara tangis dan kecipak air. Siapa itu? Sontak saja bulu kuduk Gani pun merinding. Ia pun segera menyelesaikan pertapaannya itu. Saat Gani sedang membersihkan, suara tangis itu pun perlahan menghilang. Gani pun segera keluar dari jamban perlahan. Dilihatnya kala itu seorang gadis sedang duduk di ujung lanting. Dan di sampingnya diletakkan sebuah lentera. Gadis itu menoleh sambil menggosok matanya. Pantulan cahaya lentera itu membuat Gani mengenali wanita itu. Ya, wajah terindah yang pernah Gani lihat di sini. "Kamu Rara bukan? Kenapa kamu ada di sini malam-malam?" tanya Gani. Rara pun tak menyahut. Diambilnya lentera sambil berdiri. Maaf ya kalau saya mengganggu Bapak," katanya sambil berjalan meniti kayu untuk meninggalkan Gani. Gani pun ingin mengejar Rara, tapi tiba-tiba perutnya kembali terasa sakit. Buru-buru ia pun masuk ke bilik jamban lagi. Lalu beberapa saat kemudian terdengar lagi suara tangis. Ya, lebih sedih, lebih menyayat. "Kenapa Rara?" Kali ini Gani pun tak buru-buru menyelesaikan prosesi buang hajatnya. Suara tangis itu kian lirih. Dan setelah semuanya selesai, Gani pun kembali keluar. Tapi tepat sebelum pintu dibuka, terdengar suara orang yang menyeburkan diri ke dalam sungai. "Rara!" seru Gani. Tapi tak ada siapa-siapa. Tak ada lentera. Yang tersisa kala itu hanyalah hening. Gani menyenteri ke semua sisi sungai, ke sisi-sisi lanting. Tak ada seorang pun di sana. Apakah tadi hanya halusinasinya saja? Gani pun berusaha menenangkan diri. Gani lalu pulang dengan dada yang cemas. Bagaimana bila tadi adalah benar Rara yang menyeburkan diri? Hatinya begitu khawatir. Di pagi itu pun Gani mengajar dengan perasaan tidak tenang. Bagaimana kabar Rara? Dan di jam istirahat ia pun duduk di depan sekolah. Lalu tiba-tiba lewatlah Bunga dan Ida yang membawa cucian dari sungai. "Bunga, Ida!" seru Gani berlari mendekat. "Ada apa Pak Guru?" tanya Bunga sambil senyum-senyum. Di sampingnya ada Ida yang sedang memilin-milin rambut. Kalian lihat Rara pagi ini?" Saya pikir Pak Guru mau bertanya soal kami." "Rara ya rupanya," kata Bunga. Bukan begitu. Soalnya tadi malam." "Kenapa tadi malam?" "Pak Guru dan Rara..." Sudahlah,
ketemu Rara tidak pagi ini? Gani pun tak melanjutkan ceritanya. Ada apa Pak Guru? Ya, tadi ketemu di sungai, tapi sudah pulang. Ah, syukurlah. Senang nian sepertinya Pak Guru ini, dah, kata Bunga kala itu. Apa Pak Guru mau titip salam ke Rara? Tanya Ida menggoda. Tidak, terima kasih, kata Gani. Hatinya pun lega, ternyata Rara baik-baik saja. Tapi kini ia pun bertanya-tanya, suara siapakah gerangan malam tadi? Ya, suara tangis itu jelas-jelas didengarnya di malam itu. Berurusan dengan Bunga dan Ida itu rumit, karena tak butuh waktu lama menyebarlah gosip di seluruh penjuru kampung. Gosip kalau Gani menyukai Rara, walaupun pada kenyataannya rasa itu memanglah ada. Tapi Gani tidak pernah mengatakan hal itu. Maka suatu hari ketika Gani sedang berbelanja bahan makanan di warung, terdengarlah sebuah kalimat dari Uju Idoy yang sedang nongkrong minum kopi di depan warung. Oh, inilah rupanya Pak Guru Gani yang mengincar darah kampung kita. Ah, sudahlah Pak, di kota banyak, jangan ambil jatah kami. Gani pun kala itu berusaha bertingkah normal. Ah, maaf ya Bang, itu hanya gosip saja, kata Gani. Ia pun lalu beranjak pergi. Di saat yang sama, Rara pun datang hendak berbelanja. Mereka saling berlintasan. Rara dan Gani sama-sama menunduk, tak saling melirik. Tapi Gani kala itu sungguh ingin menatap matanya. Bapak sukakah dengan Rara? Tanya Jafar di suatu sore saat ia dan Gani mandi di sungai. Ah, siapa yang bilang begitu? Orang-orang di sini sudah tahu semua. Itu maksudnya. Kamu masih kecil, tidak perlu bahas soal perasaan, kata Gani. Sebaiknya Bapak jangan menyukai Kak Rara ya. Nanti bisa-bisa Bapak pulang seperti guru sebelum Bapak. Ucapan Jafar pun itu mengagetkan Gani. Dari Jafar pun Gani tahu jika guru yang sebelumnya juga menyukai Rara. Namun setelah setahun bertugas, ia pun minta dipindahkan dengan alasan kesehatan. Bahkan saat petugas dinas datang, ia pun tampak seperti orang gila. Ya, orang kampung percaya itu hanya akting karena merasa tak betah. Hingga di suatu hari Minggu, Gani pun sedang membersihkan area depan rumah dinasnya. Rumput-rumput sudah terlihat meninggi. Jadi dihabiskanlah hari itu dengan menebas-nebas semua rumputan yang tinggi. Ia juga membersihkan bagian samping dan belakang. Nah, soal kuburan itu, ia kini tak lagi khawatir. Sudah 3 bulan ini tak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Dan saat sedang membersihkan rumput atau di sana biasa disebut mabau, Gani pun menemukan sebuah botol kecil berisikan minyak. Ya, botol yang ditutup potongan kayu itu ditemukannya di sela-sela rumput. Karena rasa penasarannya, botol itu pun kini disimpannya di dalam saku celana. Kegiatan bersih-bersihnya itu selesai seketika hari sudah memasuki sore. Gani pun lalu masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Tanpa terasa malam pun tiba, dan malam itu menjadi malam yang sangat mengerikan. Pukul 12 malam, dinding rumah tiba-tiba saja diketuk dengan keras. Gani pun terjaga dari tidurnya. Ada apa, pikirnya. Buru-buru ia pun keluar lalu membuka pintu depan, dan betapa kagetnya Gani ketika melihat pekuburan itu kini ada tepat di depannya. Lalu ia pun berlari ke pintu belakang dan pekuburan itu juga ada di sana. Disusul dengan aroma busuk yang tiba-tiba saja menyengat, Gani pun kembali ke pintu depan, lalu kuburan itu pun kembali berada di sana. Ia melompat keluar dan di sekitarnya ia hanya melihat seluruh kuburan. Ia dapat merasakan kakinya pun semakin dingin. Lalu Gani pun panik dan kehilangan kesadarannya. Di pagi harinya Gani pun terbangun oleh hujan yang turun rintik-rintik. Saat itu ia terbaring di depan teras rumahnya. Tubuhnya terasa begitu lelah. Apakah kejadian semalam itu hanya mimpi? Entahlah. Tapi kalau mimpi, kenapa tidurnya berpindah? Gani pun tak habis pikir. Dan di pagi itu, dengan tubuh yang terasa mulai demam, Gani pun tetap pergi mengajar ke sekolah. Namun, semua pun panik kala ia mengajar karena Gani kembali pingsan. Gani pun terbangun di rumah Pak Burhan
Di luar, Pak Burhan sedang mengobrol dengan Pak Ridwan. Ia keluar dengan badan yang gontai. "Ah, Pak Gani sudah bangun," kata Pak Ridwan. "Kalau masih sakit, istirahat saja dulu. Kami sedang menunggu bidan desa dari kampung sebelah," kata Pak Burhan. "Pak, rumah itu aneh, Pak," kata Gani. Gani pun lalu menceritakan semua kejadian aneh yang dia alami. "Apakah ada hal aneh yang Nak Gani melihat sesuatu di rumah itu?" "Kemarin saya menemukan ini, Pak," kata Gani sambil mengeluarkan botol yang ia temukan. "Dari kondisi botolnya, sepertinya ini sudah lama berada di sana. Jadi jelas, Pak Gani bukanlah targetnya," kata Pak Burhan. "Loh, memangnya ini apa, Pak?" "Pulongan. Ini santet, guna-guna," kata Pak Burhan. "Kalau barang ini dimusnahkan, berarti apakah rumah itu akan menjadi aman?" Tanya Gani lagi. "Tidak semudah itu memusnahkannya," kata Pak Burhan. "Kalau begitu biar saya yang bawa saja, Pak. Biar saya amankan," kata Pak Ridwan. Lalu Pak Ridwan pun memasukkan botol itu ke saku celananya. Nah, kalau guna-guna itu tak ditujukan kepadanya, lalu kenapa ada di situ? Lalu Gani pun teringat cerita Jafar soal guru yang sebelumnya, ya, yang dikira pura-pura gila. Bagaimana jika ia memang benar-benar gila? Dan setelah botol itu diamankan oleh Pak Ridwan, alhamdulillah semuanya berjalan baik. Tak ada lagi kejadian aneh. Kegiatan di sekolah pun juga berjalan normal. Tapi hubungan Gani dan Rara tak pernah ada perkembangan. Semuanya masih sebatas gosip yang beredar saja. Dan tanpa terasa sudah 5 bulan Gani mengajar di kampung itu. Anak-anak sangat gembira diajar oleh Gani, karena ia adalah guru yang tekun, rajin, dan sabar. Berbeda sekali dengan guru yang sebelumnya, temperamental dan suka menghukum dengan kekerasan. Gani pun sudah hampir mengenal seluruh orang kampung. Orang-orang pun juga sangat suka dengan Pak Guru Gani karena Gani sangatlah ramah ke semua orang. Tak jarang Gani ikut ke ladang untuk membantu warga, untuk mendapatkan pengalaman yang ia tak dapati di kota. Hingga suatu malam saat orang-orang kampung berkumpul untuk menonton televisi, Jafar pun mendekati Gani. Kala itu ia mencolek lengan Gani yang sedang fokus menonton. "Ada apa?" tanya Gani setengah berbisik. "Ini," kata Jafar sambil menyelipkan sebuah surat ke tangan Gani. "Apa ini?" tanya Gani heran. Jafar pun memberi kode dengan bibirnya yang menunjuk pada gadis yang duduk di pojokan. Ya, Rara. Jantung Gani pun berdegup kencang. Disisipkannya surat itu ke saku celananya, dan ia kini tak dapat lagi fokus menonton televisi. Tak sabar, Gani pun memutuskan pulang. Lalu segera ia buka surat itu di dalam kamarnya. Dibacanya surat itu di bawah cahaya lentera yang remang-remang. "Kepada Bang Gani, mohon maaf apabila Rara lancang mengirim surat kepada Bang Gani. Tetapi kabar yang beredar di kampung ini sudah berlarut-larut. Ada baiknya kita membicarakannya. Bila Abang Gani berkenan, temui Rara di Lanting besok siang pukul 2. Salam, Rara." Mau pecah rasanya jantung Gani kala itu. Itu akan menjadi pertemuan resmi pertama mereka. Berbulan-bulan menyapanya saja malu. Nah, Rara kali ini malah minta berjumpa. Mimpi apa Gani semalam? Ia pun sampai tersenyum-senyum sendiri. Dan di pagi harinya Gani pun tak dapat fokus mengajar. Pikirannya kala itu hanya ke Rara saja. Ya, apa nanti yang akan dibicarakan Rara? Gani pun sangat penasaran sekaligus deg-degan. Siang itu pukul 1, seusai mengajar, Gani pun sudah bersama Jafar berada di tepi sungai. Tak sabar kala itu ia menanti Rara. Oh iya, Gani pun mengajak Jafar agar ia tak hanya berdua saja dengan Rara, khawatir akan menjadi fitnah ataupun gosip baru di kampung itu. Rencananya, di saat Rara akan datang, Jafar akan melompat ke sungai seolah-olah sedang asyik berenang. Gani pun ada di sana untuk menemani Jafar, itu agar perjumpaan dengan Rara seperti tak direncanakan. Dan tepat pukul 2, ternyata Rara pun datang dengan strateginya. Ia kala itu datang membawa banyak pakaian kotor seolah-olah hendak mencuci. Maka Jafar pun taat dengan tugasnya.
Dibukanya pakaian lalu ia pun melompat ke dalam sungai. Gani duduk di ujung lanting seolah menyemangatinya. Apa yang hendak Rara bicarakan? Tanya Gani kaku. Soal gosip itu, Pak. Apakah itu benar? Rara pun balik bertanya. Gani terdiam. Rara terlalu to the point. Ia tak menyangka kalimat itu seperti keluar begitu saja dari mulut Rara. Ya, seorang gadis kampung. Kalau tidak, kenapa? Dan kalau iya, kenapa? Tanya Gani. Kalau tidak, ya abang harus tegas menjelaskan perasaan abang. Kalau iya, abang juga harus tegas melamar Rara. Saat itu juga waktu terasa berhenti. Jantung Gani berhenti berdegup. Ada jutaan kembang api seolah pecah di dadanya. Mengapa begitu cepat, Ra? Yakinkah kau dengan abang? Tanya Gani. Maka siang itu Rara menceritakan sebuah rahasia yang besar. Ya, sebuah rahasia yang kemudian menjadi rahasia mereka berdua. Rara dilahirkan dengan sebuah kemampuan aneh. Dia dapat melihat sosok yang tak dapat dilihat orang lain. Kalau orang sekarang menyebutnya indigo. Ya, memang sejak dia dilahirkan, ia pun punya seorang kembaran gaib yang selalu saja menemaninya. Kembaran gaibnya ini selalu mencampuri hidup Rara. Sejak kecil ia seperti selalu dilindungi dan dibela. Ini pun membuat Rara tak punya banyak teman. Pernah, di suatu waktu ada anak yang membuli Rara. Kembarannya pun marah. Besoknya temannya itu tiba-tiba sakit perut dengan sangat parah. Tak pernah sembuh sampai Rara meminta agar temannya dimaafkan. Dan pernah juga ada guru yang memukul Rara karena terlambat mengumpulkan PR. Tak lama kemudian sang guru pun mengidap kencing darah. Tak sembuh juga sampai Rara pun akhirnya menyuruh kembarannya itu untuk memaafkan. Kembarannya Rara ini mencampuri banyak hal di hidup Rara, termasuk soal jodoh. Dan karena itulah Rara pun tak pernah punya kekasih, karena kembarannya selalu ikut campur dan menunjukkan sisi buruk pria-pria yang mendekati Rara. Salah satu pria yang pernah menaksir Rara adalah Uju Idoy. Tapi pada Uju Idoy memang Rara tak punya rasa. Tanpa ditunjukkan sisi buruknya pun Rara juga sudah tahu kalau Idoy berperangai buruk. Idoy adalah pemabuk, penjudi dan maling kambuhan. Kalau sudah habis uangnya, maka satu persatu ayam di kampung itu akan hilang. Lalu ia pun akan menghilang, tinggal di kampung lain berbulan-bulan lamanya. Rara juga bilang, Idoy pernah mencoba memeletnya lewat minuman, tapi kembarannya memperingatkannya sehingga Rara pun tidak meminum minuman dari Idoy. Kembarannya pun pernah bilang akan mengusili Idoy, tapi Rara melarang karena menurutnya Idoy belum berlebihan kepadanya. Rara hanya meminta agar ia hanya dilindungi saja. Tetapi ternyata kembarannya itu tidak mendengar perkataan Rara. Idoy pun tetap diusili. Kelaminnya dibuat bengkak. Rara pun marah karena kembarannya tak mendengar perkataannya. Maka dicarilah orang pintar. Rara seperti ingin terlepas dari kembarannya. Kalian tahu siapa yang membantu Rara? Ya, Aikarom, yang usianya sudah sangat renta, 80-an usianya waktu itu. Aikarom pun memisahkan Rara dengan kembarannya. Kapan kalian berpisah? Tanya Gani pada Rara. Malam itu, malam saat abang berjumpa Rara di sini. Rara sebenarnya sedih melepasnya, tapi Rara terlanjur emosi saat berniat lepas darinya. Kata Rara, maka terjawablah sudah, siapakah gerangan yang menangis di malam itu? Ya, Aikarom tinggal di kampung yang lumayan jauh dari kampung itu, tapi karena kesaktiannya ia memang cukup dikenal. Dan apa hubungan dia dengan saya? Tanya Gani penasaran. Sungguh, ia baru saja mendapatkan informasi yang aneh, yang susah untuk dipercaya oleh nalar. Tapi di kampung itu, di ujung Kalimantan itu, semua bisa terjadi. Waktu abang datang, dia bilang ke saya kalau abang ini laki-laki yang baik. Dia akan sangat setuju kalau Rara berjodoh dengan abang. Jadi, ya karena abang tak kunjung mendekati Rara, makanya Rara lah yang memulai duluan. Abang satu-satunya laki-laki yang dia setujui.
"Aku suka kamu, Ra," kata Gani. Dan di saat itulah Rara merasakan jantungnya juga berdegup kencang. Aliran sungai tiba-tiba saja seperti bergelombang. Jafar yang sedang berenang pun panik dan segera naik ke atas lanting. Ada apa ini?" tanya Gani heran. "Sepertinya dia senang juga," kata Rara. Dan tak berapa lama kemudian Bunga dan Ida pun datang dengan membawa pakaian kotor. Rara pun buru-buru menyelesaikan cuciannya dan Gani pun melepas bajunya lalu melompat ke dalam sungai. Jafar pun sudah naik karena jemarinya mulai keriput kala itu. Gani pun berenang hilir mudik meluapkan kebahagiaannya. Kalau tak ada Bunga dan Ida, sudah diteriakkan nama Rara agar burung-burung di seberang sana pun tahu jika Gani juga mencintai Rara. Tanpa berteriak sekalipun, melihat Rara dan Gani berduaan saja sudah membuat Bunga dan Ida punya bahan gosip baru. Ya, berita hangat akan segera beredar seisi kampung. Dan akhirnya gosip itu pun sampai juga ke telinga Uju Idoy. Geram hatinya mendengar pujaan hatinya dekat dengan guru baru dari kota. Ya, Pak Guru sebelum Gani namanya adalah Suta. Pria berusia 25 tahunan ini pindahan dari kabupaten lain. Ia dipindahkan karena punya kasus di sekolah sebelumnya. Dan sama seperti Gani, sejak datang ke kampung itu, Suta jatuh hati kepada Rara. Setiap hari, Suta selalu berusaha mendekati Rara. Sampai Rara merasakan risih karena ia tak menyukai Suta. Dan kabar bahwa Suta adalah guru berperangai buruk pun juga sudah sampai ke telinga Rara. Suta jarang sekali ikut mengajar. Saat itu ia membiarkan Pak Ridwan mengajar sendiriannya. Alasannya bermacam-macam. Sekalinya masuk, ada saja murid yang dipukuli. Temperamentalnya tinggi dan tak sabaran. Walaupun sedemikian, sebagian anak pun tetap senang dengan keberadaan Pak Suta. Setidaknya guru di sekolah mereka tak hanya satu. Kasihan juga mereka dengan Pak Ridwan. Tentu saja kabar Suta mengejar Rara juga tersebar di penjuru kampung berkat Bunga dan Ida. Orang tua Rara kala itu setuju. Kapan lagi punya menantu pegawai negeri? Tapi ada juga yang tak suka. Uju Idoy, yang tak rela buah hatinya dicuri orang lain. Kembaran gaib Rara juga sudah berang. Dibuatnya perut Suta kala itu membengkak hingga 7 hari 7 malam. Kejadian yang cukup menghebohkan itu pun ditutup dengan Suta yang muntah darah di hari ke-8-nya. Itu pun juga karena Rara yang meminta kembarannya untuk berhenti. Orang-orang di kampung pun heboh karena Pak Guru Suta mendapatkan kiriman guna-guna, padahal guna-guna yang sesungguhnya itu belumlah dikirimkan. Semua masih dalam rencana Uju Idoy. Dan ketika Idoy mengirimkan guna-gunanya, teror tiada henti menyerang Suta. Dan botol yang ditemukan Gani itu adalah salah satu yang tersisa dari semua serangan itu. Suta pun menjadi gila hingga akhirnya dinas memutuskan untuk memindahkan Suta ke kota agar mendapatkan perawatan yang layak. Dan akhirnya Rara dan Gani pun jarang bertemu berdua. Mereka hanya saling berkirim surat lewat Jafar. Nanti di saat libur sekolah, Gani pun berencana melamar Rara. Betapa senang hati Gani telah ditemukan oleh pujaan hatinya, Rara Nur Salamah. Hingga malam itu pun tiba. Ya, malam paling mengerikan dalam hidup Abdul Gani, Pak Guru dari kota. Pukul 12 malam. Saat itu Gani masih terjaga. Hujan turun dengan deras di luar. Petir pun menyambar-nyambar. Gemuruh bersahut-sahutan. Saat itu Gani sedang menulis surat untuk Rara. Tiba-tiba seluruh penjuru rumah seperti digedor-gedor puluhan orang. Gani pun terkaget. Dinyalakannya senter, dibukanya jendela, tapi yang ia lihat adalah pemandangan makam yang seharusnya berada di belakang. Ia pun menyenter ke tanah, penuh genangan darah. Ya, hujan itu ternyata berwarna merah darah. Gani pun panik dan terus merapal doa-doa. Tapi ketika ia membuka matanya, sesosok pocong sedang menyeringai di depannya. Gani pun berusaha melepaskan diri. Ia balas mencekik pocong itu hingga mata pocong itu seperti meleleh keluar dari matanya. Bau busuk menyengat tercium dari lendir di tangan Gani. Gani pun menutup jendela rapat-rapat, namun suara itu pun semakin jelas terdengar. Tak berhenti di situ, perutnya kini terasa begitu sakit.
Gani pun sampai terduduk menahan rasa sakit di perutnya, dan perlahan-lahan perutnya membengkak. Gani pun mengerang. Ia masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam selimut, tapi selimut itu semakin kencang mencekiknya. Gani pun mengerang kesakitan, tubuhnya remuk dan pingsan. Gani terbangun di bawah guyuran hujan. Badannya kini dibungkus kain kafan. Ia terbaring di dalam lubang kuburan. 10 orang berdiri mengelilingi, menyeringai, dan mulai menimbunkan tanah kepada Gani. Gani pun berusaha bangkit dan merobek kain kafan yang membungkusnya. Orang-orang itu tapi terus menimbun, tak peduli. Gani mulai berusaha keluar dengan terengah-engah. Gani berlari meninggalkan orang-orang itu. Ia terus berlari di tengah makam, namun makam itu seperti tak berujung. Sementara Gani berlari dari makam-makam itu pun tiba-tiba saja keluar mayat-mayat. Di sana disebut hantu bangket. Mayat-mayat itu menyeringai dan berusaha mengejar Gani. Gani pun berusaha menghindar, tapi cakaran-cakaran itu pun mulai melukai badannya. Rasanya begitu perih. Gani mencabut nisan dan menghantamkannya pada mayat-mayat itu, tapi ia seperti kalah jumlah. Gani pun berjalan mundur dan terjatuh ke dalam lubang kubur tadi. Sementara 10 orang itu tetap menimbun perlahan. Dan di saat itulah Gani melihat wajah orang itu. Wajah orang-orang itu sama semua. Ya, wajah Idoi yang sedang menyeringai. Gani pun teringat Rara. Kini Rara tidak ada yang menjaga. Idoi bisa melakukan apapun pada Rara. Rara, pekiknya. Yang sebenarnya terjadi malam itu adalah warga kampung panik karena di tengah hujan deras malam itu terdengar teriakan seseorang yang berlari. Ya, orang itu adalah Pak Guru Gani. Di tengah hujan, Pak Guru Gani pun berlari dengan baju yang robek karena disobek oleh dirinya sendiri, dan ia pun berteriak-teriak membuat warga kaget lalu keluar rumah. Pak Burhan yang mengetahui hal itu pun langsung mengajak warga mengamankan Pak Guru Gani. Pak Burhan pernah melihat kejadian itu nyaris sama. Ya, itulah yang terjadi pada Pak Guru Suta. Pak Burhan dan warga pun berusaha terus untuk menangkap Gani, tapi Gani terus melawan. Ia berusaha lari walau warga menyerangnya sekaligus. Tenaganya begitu kuat. Gani pun bahkan mengambil kayu dan memukuli beberapa warga. "Jangan biarkan dia lepas, bahaya buat dia," kata Pak Burhan. Gani pun berjalan mundur sambil menghalau warga, namun tanah becek sisa hujan membuat jalanan licin. Di sebuah jalan yang menurun, Gani akhirnya tergelincir dan jatuh terlentang. Orang-orang berusaha menggapainya, tapi wajah Gani kala itu menyimpan ketakutan. Rara, hanya itu saja kata-kata yang diteriakannya. Rara pun yang terbangun dan mendengar kabar itu berlari langsung ke arah lokasi Gani. Diraihnya tangan Gani, digenggamnya dengan erat. "Bang, Rara di sini, Bang. Rara di sini," katanya. Gani pun dapat merasakan tangan lembut yang menggenggam tangannya, tapi Idoi terus menguburnya dengan tanah. Dada Gani mulai terasa sesak, dan seorang warga yang ditugaskan Pak Burhan untuk ke rumah Gani saat melihat Gani mengamuk tadi datang dengan membawa botol yang sama dengan botol yang Gani temukan kala itu. Pak, saya menemukan ini," kata warga itu. Pak Burhan kemudian memegangi botol itu. "Ajak 2 orang lagi pergi ke hulu, panggil Aikarom." Pak Burhan pun mendekati Rara. "Ada kiriman untuk Pak Guru. Entah siapa yang mengirimnya," kata Pak Burhan sambil menunjukkan botol itu, dan Rara pun teringat sesuatu. "Boleh saya musnahkan, Pak?" tanya Rara. "Oh, tidak boleh sembarangan." "Saya bisa, Pak," kata Rara lalu menyambar botol itu. Rara pun lalu berlari ke sungai membawa botol itu, dan sementara warga mengangkat Gani yang tampak lemas ke rumah Pak Burhan. Rara pun melempar botol itu ke dalam sungai. Dari dalam sungai tiba-tiba keluarlah sosok yang Rara kenal. Ya, kembarannya yang kini sudah menjelma dalam bentuk lain. "Bantu aku memusnahkannya. Temukan siapa pengirimnya," kata Rara kala itu sambil menangis. "Ku bilang juga apa? Kau akan selalu membutuhkanku, Rara," kata sosok itu. Dan di keesokan paginya barulah Aikarom datang. Kondisi Gani saat itu masih payah. Ia masih seperti orang yang mengigau. Gani terjebak dalam halusinasinya. Apa yang ia alami hanya terjadi di kepalanya.
Orang-orang menjadi melihatnya seperti orang gila kala itu. Pak Ridwan pun menyerahkan botol yang pernah ditemukan Gani. Bahaya memang. Kalau tak cepat ditangani, ia bisa gila selamanya, kata Eka Rom. Kalau boleh tahu, apakah botol ini yang dipakai menyerang Nak Gani? Tanya Eka Rom. Oh bukan, ternyata serangan juga pernah dikirim ke Nak Suta, guru yang sebelumnya itu. Nah, botol yang ditemukan Gani setelah Suta pergi, kata Pak Burhan. Dulu saya pikir Suta itu pura-pura gila. Tetapi ketika Gani menunjukkan botol ini, saya baru menyadarinya. Kalaulah Suta memang dikirimi sesuatu. Makanya saat Nak Gani mengamuk tadi malam, saya pun menyuruh warga untuk mencari botol di rumahnya, kata Pak Burhan. Kemana botol yang satunya? Kata Eka Rom. Sudah saya musnahkan, Ai, kata Rara. Dan Eka Rom hanya manggut-manggut. Lalu dengan obat dan mantra dari Eka Rom, seminggu kemudian Gani pun akhirnya pulih. Ia pun menceritakan apa yang ia lihat pada Rara, dan Rara juga menceritakan hal yang terjadi sebenarnya. Dan keesokan harinya, warga kampung pun dihebohkan oleh perahu Uju Idoy yang karam. Teman-temannya selamat, tapi Uju Idoy menghilang. Ada yang bilang ia diterkam buaya. Ah, sadis kamu, kata Rara pada kembarannya. Itu pantas untuknya, kata saudaranya yang kini mengambil bentuk menjadi seekor buaya itu. Dan ketika libur sekolah pun tiba, Gani akhirnya datang ke rumah Rara untuk melamarnya. Sesuai janjinya, orang tua Rara pun tentu saja setuju. Dan pernikahan pun segera dilangsungkan dan Gani kini resmi menjadi penduduk kampung itu. Gani pun mengajar di sana selama 15 tahun, lalu memutuskan mengajak Rara pindah ke Pontianak sejak tahun 2000-an. Selesai. Ya, itu dia tadi teman-teman, cerita tentang kiriman yang ditujukan kepada Pak Guru Gani dari Kalimantan. Semoga ceritanya bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pencinta horor, dan saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam menyampaikan cerita. Salam hormat saya untuk seluruh warga Kalimantan, Pontianak khususnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa tulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Buat yang suka dengan ceritanya bisa diklik tombol like-nya, dan buat teman-teman yang belum subscribe silakan diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan mari kita ambillah hikmah yang baik-baik saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.